Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahrul Qur'an. Alladzi unzila fi syahri ramadana unzila fihil Qur'an wa ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari era kejahiliahan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu profil sekolah Madinah Islamic School, yaitu tentang iradah qawiyah. Kemudian kita akan korelasikan dengan apa yang perlu kita tingkatkan agar iradah qawiyah ini bisa tercipta di bulan Ramadan. Kata iradah, akar katanya dimulai dari kata kerja arada yuridu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang membahas tentang puasa, Allah menyebutkan yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika berbicara tentang orang yang sakit diperbolehkan untuk mengqadha puasanya di lain hari. Kenapa? Karena Allah menghendaki kemudahan, yuridu bikumul yusra, dan tidak menghendaki kesukaran atau kesusahan bagi kalian. Maka kata arada yuridu masdarnya adalah iradah, sehingga iradah yang dimaksud adalah keinginan atau kehendak yang qawiyah, yang kuat. Maka iradah qawiyah adalah keinginan yang kuat yang tertancap di jiwa seseorang. Tetapi terkadang keinginan yang kuat ini tidak memiliki realita dengan apa yang terjadi. Keinginannya kuat, ingin menghasilkan sesuatu, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Maka bagaimana cara kita mendapatkan antara keinginan yang kuat dengan realita yang kita inginkan? Insya Allah kita akan membahas dua ayat di hari ini tentang materi tersebut. Kita ambil salah satu nasihat viral yang ada dalam Al-Quran. Nasihat ini disampaikan oleh bukan seorang nabi, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat, yaitu Luqman. Di dalam salah satu surat Luqman, ayat ke-19, Luqman memberi nasihat kepada anaknya, waqsid fi masyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Kalau diterjemahkan di dalam Al-Quran terjemahan Indonesia, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, waqsid fi masyika waghdud min sautik, dan rendahkanlah suara kamu, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Kita ambil kata waqsid fi masyika. Kata waqsid ini akar katanya adalah qasada, yaitu tujuan. Tetapi ketika di-pair dengan kata masyun, jalan, waqsid fi masyika, yang dimaksud adalah masyun muta'adil atau syahlun, berjalan yang mudah. Sehingga terjemah yang didapatkan di dalam Al-Quran Indonesia adalah dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Tetapi bagaimanakah korelasinya? Kalau kita ambil satu ayat ini saja maka tidak cukup. Di ayat lain di surah At-Taubah ayat 42 kalau tidak salah, ketika Allah berbicara mengenai kaum munafik, sekelompok orang munafik, sekelompok munafik yang tidak mau bergabung dalam perang Tabuk,
maka Allah Allah berfirman, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka." Hei Muhammad, kalau kamu berseru kepada mereka supaya mendapatkan harta yang banyak, wasafaron qasidan, dan perjalanan yang dekat. Kata qasidan sama seperti nasihat Luqman tadi, waqsid, akar katanya sama. Yang pertama waqsid dari kata dan sederhanalah, sedangkan ini qasidan, kata akar katanya sama, yaitu kata qasoda, tujuan. Kata qasidan ini di pair up dengan kata sebelumnya, itu safaron qasidan, perjalanan yang sahlun qarib, yang dekat. Maka dari sini kita bisa mengambil korelasi bahwasanya supaya kita bisa memaksimalkan tujuan yang kita inginkan, bukan sekedar sederhanalah berjalan, tetapi kita harus memiliki tujuan-tujuan kecil supaya kita bisa menyelesaikan tujuan tersebut. Kemudian kita bisa mengambil tujuan yang lainnya, hingga kita nanti mencapai tujuan akhir kita. Bagaimana korelasinya di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini contoh, kalau kita ingin target, walaupun nanti target setiap orang berbeda-beda ya. Kalau kita ingin target, saya ingin satu bulan ini, selama bulan Ramadan ingin khatam 1 juz Al-Quran. Jangan dilihat terlebih dahulu ketebalan Al-Qurannya. Udah keder duluan, waduh tebel banget nih, kapan ini selesainya baca dalam 1 bulan. Kita potong menjadi target lebih kecil. Oke, targetnya 1 hari 1 juz. Masih keder juga ini Pak. Gimana ini 1 hari 1 juz? Kayaknya banyak banget. 8-10 lembar ini. Potong lagi menjadi kecil lagi. 1 hari 1 juz, maka potong setelah dan sebelum sholat fardu baca 1 halaman. Pak, saya kalau baca 1 halaman masih susah Pak. Potong lagi. Kalau 1 hari ada 24 jam, Anda terjaga selama 18 jam, maka selama 1 jam meluangkan waktu 2 menit saja atau 3 menit saja untuk membaca beberapa ayat, beberapa baris. Tetapi harus terukur. Inilah yang dimaksud kata safaron qasidan, yaitu tujuan yang mudah tetapi terukur hingga mudah. Kenapa? Ketika kita sudah berhasil melampaui suatu tujuan, maka kita akan ada sense of achievement. Wah, bahagia, bangga. Dan sense of achievement ini akan menaikkan dopamin kita. Efek dopaminnya ada pada diri. Sehingga dari sini akan tercipta dan akan termaintain. Keinginan kuat yang kita miliki bisa terjaga, sehingga untuk mencapai tujuan yang besar kita bisa dapatkan dengan cara menyelesaikan tujuan kecil sebelumnya. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita memiliki banyak tujuan, ingat, pilihlah, gunakan tujuan-tujuan kecilnya, gunakan safaron qasidan, tujuan-tujuan kecil yang insya Allah mudah dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga bulan Ramadan adalah safaron qasidan. Tujuan besar kita adalah akhirat nanti, dan di dunia ini kita ingin menggapai banyak kebaikan sebagai bekal akhirat. Maka dari sini bulan Ramadan yang kita lewati ini adalah termasuk safaron qasidan juga. Mari kita maksimalkan bersama-sama sehingga iradah qawiyah, keinginan kuat kita ini bisa tercapai untuk mengamalkan kebaikan dan kebajikan yang ada di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, maka di akhir kultum pendek ini kita akhiri dengan doa bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna waghfir lana warhamna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana wa ruku'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.